Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halia Umaya dengan NIM 240201020395. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategik di PT TJF First Indonesia dengan mata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu Dr. Ratna Trihari Safariningsih, MM. Di sini ada yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil singkat mengenai PT TJF First Indonesia. Jadi, PT TJF First Indonesia ini adalah perusahaan Jepang yang berdiri sejak Maret 2013 di kawasan KIC Karawang dan merupakan afiliasi dari IGTT dengan kepemilikan saham utama oleh IGTT serta Isuzu Motor Limited. Sebagai manufaktur komponen otomotif bersertifikat ISO, perusahaan ini mengoperasikan fasilitas produksi canggih seperti airdrop hammer dan press machine untuk menciptakan produk forging beras seperti I-beam, knuckle, dan roller shaft. Melalui prinsip kerja quick action, quick decision, dan quick response atau disingkat 3Q, perusahaan ini melayani domestik seperti PT Isuzu Astra Motor Indonesia serta melakukan ekspor ke pasar mancanegara termasuk Thailand, Jepang, dan Filipina. Urgensi manajemen strategik di era industri 4.0, analisis untuk PT TJF First Indonesia ini, pentingnya manajemen strategik sebagai navigasi perusahaan di tengah fluktuasi harga bahan baku baja dan transisi kendaraan listrik atau EV. Implementasi industri 4.0 ini, yang pertama, smart manufacturing, integrasi sensor pada mesin press dan hammer untuk memantau suhu secara real time. Yang kedua, data analitik, menggunakan data produksi untuk menganalisis mesin, perawatan mesin atau predictive machining sehingga mengurangi downtime. Jadi manfaatnya itu untuk meningkatkan daya saing global, terutama untuk menghadapi kompetitor dari luar negeri yang sudah otomasi penuh. Nah, di sini ada pendekatan pembuatan strategi bisnis di PT TJF First Indonesia. Jadi pendekatannya ini top down atau formal karena PT TJF First Indonesia ini adalah perusahaan besar. Perusahaan melibatkan direksi dan manajer departemen produksi, QC, marketing melalui rapat peninjauan manajemen. Pendekatan analitis ini menganalisis SWOT dengan memetakan kekuatan teknologi mesin tinggi versus ancaman dengan kenaikan harga yang energik. Nah, Porter Force menganalisis bahwa daya tawar supplier baja dan ancaman produksi substitusi atau komponen plastik atau aluminium. Partisipasi manajemennya menggunakan strategi tidak hanya dibuat oleh pemilik, tapi didasarkan pada data lapangan dari manajer produksi untuk memastikan strategi dapat dieksekusi. Nah, selanjutnya di sini ada pengandalian strategi. Jadi implementasi pengandalian di PT First ini yang tahap terakhir melakukan evaluasi apakah target produksi dan efisiensi manajemen sesuai dengan rencana awal. Nah, untuk Key Performance Indicator atau KPI-nya, yang pertama menurunkan tingkat reject produk hingga di bawah 1%. Yang kedua, mencapai target pengiriman atau on-time delivery. Nah, selanjutnya ada tindakan korektif ke implementasi melenceng, misalkan biaya produksi membengkak, manajemen serta melakukan audit proses untuk mencari alternatif vendor bahan baku agar tetap sejalan dengan rumusan strategi.
Nah, di sini ada alternatif strategi dalam persaingan kompetitif. Strategi di PT Forge Indonesia menghadapi kompetitif. Yang pertama, cost leadership, yaitu kepemimpinan biaya, mengoptimalkan penggunaan energi pada mesin industri untuk menekankan harga jual tanpa di margin profit. Yang kedua, diferensiasi, mengembangkan keahlian khusus dalam forging komponen presisi tingkat yang sulit ditiru oleh UKM lokal dan kompetitor impor yang murah. Yang ketiga, market development, mencari pasar baru di luar sektor otomotif serta komponen alat pertanian atau energi terbarukan atau turbin angin. Yang keempat, integrasi ke depan, membangun fasilitas finishing atau machining sendiri agar produk yang dikirim ke pelanggan adalah barang jadi, bukan lagi barang setengah jadi atau raw forging. Nah, di sini ada kesimpulan yang pertama, manajemen strategik di PT Forge Indonesia bukan sekadar teori, melainkan alat tertahan di era direktur. Kedua, mengendalikan yang ketat, memastikan visi perusahaan tercapai secara sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.